Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-22 dari kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi yang berjudul Jalan Menuju Surga. An Abi Abdillahi Jabir ibni Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa ma'nal haramtul haram ijtanabtu wa ma'nal ahlaltu halal fa'altuhu mu'taqidan hilahu. Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansar berkata, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, jika aku salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, mengharamkan yang haram artinya menjauhinya, dan menghalalkan yang halal artinya melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Urgensi hadisnya, Al-Jurdani berkata, hadis ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan siklus ajaran Islam. Karenanya pada dasarnya amal perbuatan meliputi perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan-perbuatan ini hanya ada 2 kemungkinan, dibolehkan atau dilarang, halal atau haram. Jika seorang telah melaksanakan yang halal dan menghindari yang haram, maka ia telah melaksanakan semua tugas dalam agama dan akan masuk surga. Fiqhul hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Allah telah mengutus Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Merindukan surga. Dalam hadis ini di atas kita melihat betapa kesungguhan Nu'man untuk mendapatkan surga dan berusaha mengetahui berbagai amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Yang kedua, riwayat Muslim. Yang ketiga, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah disebutkan puasa Ramadan dan silaturahmi. Yang keempat, Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mu'afik. Komitmen terhadap berbagai kewajiban dan larangan adalah kunci keselamatan. Agama ini adalah mudah. Sikap Rasulullah di atas dalam hadis tersebut dan dalam berbagai sikap lainnya menunjukkan kemudahan Islam dan bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan beban yang berat. Karena Rasulullah telah bersabda, Allah telah menghendaki kemudahan, tidak kesukaran bagimu. Karena Allah telah berfirman, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Kejujuran seorang muslim. Nu'man adalah contoh seorang muslim yang jujur dan terus terang. Ia tidak berpura-pura takwa dan soleh, tapi ia menyatakan dengan jujurnya bahwa ia adalah manusia yang menginginkan surga, yang dalam konteks ini adalah keselamatan dan keberuntungan. Zakat dan haji merupakan kewajiban. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ia memiliki urgensi ahamiyatul tersendiri dalam Islam. Urgensi sholat dan puasa. Sholat, penanya di atas menanyakan perihal sholat wajib. Ia menunjukkan secara jelas bahwa sholat adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa para sahabat, sesuatu yang mereka pandang penting. Ini tidak lain karena sholat adalah tiang agama dan tanda bagi seorang muslim. Ia menunaikan 5 kali dalam sehari semalam dengan menjaga semua rukun, syarat, sunnah, dan adab-adabnya. Puncak dari perkara ini adalah Islam. Barang siapa yang masuk Islam maka ia akan selamat. Tiang dari Islam adalah salat dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Hukum meninggalkan salat ada 2, yaitu yang pertama, jika salatnya sudah mengetahui kewajiban salat maka murtad. Jika melaksanakan salat tapi malas dan mengetahui kewajibannya disuruh bertaubat maka diampuni. Jika tidak bertobat maka dibunuh. Yang kedua adalah puasa. Puasa menepati urutan kedua setelah sholat. Meskipun demikian bukan berarti memiliki tingkat kewajiban yang lebih kecil dari sholat. Para ulama sepakat bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam yang sangat fundamental dalam menunjukkan
dalam Islam. Hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Para ulama sepakat orang yang meninggal puasa Ramadan karena tidak mengakui kewajibannya adalah kafir dan murtad dari Islam. Tingkat-tingkatan ibadah. Iman dalam dasar kesempurnaan, karena pada dasarnya untuk bisa masuk surga saat tergantung dengan keimanan dan tauhid, bukan pada yang lainnya. Halal dan haram hanya dari Allah. Sebagaimana yang kita pahami bahwa pada prinsipnya keimanan adalah keyakinan terhadap halalnya sesuatu yang dihalalkan Allah dan haram sesuatu yang telah diharamkan Allah. Bersumpah untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan satu kebaikan, yang kebaikan tersebut semata-mata ketaatan, maka terhadap ialah melakukannya. Maka hendaklah ia melakukannya. 11. Seorang muslim hendaknya selalu bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang berbagai syariat yang belum ia ketahui. Apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, agar ia bisa melakukan setiap perbuatan dengan tenang. Kandungan terakhir adalah para dai dan pendidik hendaknya memberitahu kemudahan terhadap orang-orang yang belajar kepadanya dan selalu mempermudah. Semoga bermanfaat. Hadis ada dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.